Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiyat ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul azim. Salam sahabatku. Hari ini adalah hari terakhir dari bulan Zulhijjah dan kita besok akan masuk pada bulan Muharram 1443 Hijriah. Bulan Zulhijjah 1442 Hijriah, tempat kita untuk muhasabah, untuk bisa introspeksi diri. Dan 1443 Hijriah untuk kita melakukan pergerakan-pergerakan apa yang akan kita lakukan pada tahun baru 1443 Hijriah ini. Sahabatku, Rasulullah Muhammad SAW pernah menyampaikan kepada kita semua bahwa orang yang beruntung adalah orang yang apabila hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Dan orang yang merugi adalah orang yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Dan sungguh celaka apabila orang yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hasyr ayat 18 menyampaikan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan persiapkan diri Anda, diri kita, diri kalian untuk menghadapi hari yang akan datang. Hari yang akan datang bisa hari di dunia, dan kita bisa juga menghadapi untuk hari akhirat kita. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang sudah kita lakukan dalam periode 1 tahun 1442 Hijriah, kita harus introspeksi, harus kita koreksi, harus kita evaluasi kembali. Agar di tahun yang akan datang itu kita bisa menjadi lebih baik lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya sudah menyampaikan kepada kita bahwa amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama itu adalah amalan sholat. Begitupun amalan yang dihisab pertama kali adalah amalan sholat. Dalam suatu peristiwa Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, man ahabbu amalahu illallah azza wa jalla. Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Dengan amalan-amalan itu, maka kami bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas pertanyaan itu Rasulullah menjawab, as-sholatu ala waqtiha. Sholatlah pada
waktunya, di awal waktu atau pada waktunya. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sholat kita selama tahun 1442 Hijrah itu? Apakah kita sudah bisa meresapi sholat kita, doa-doa kita, kemudian kita bisa mengamalkan daripada kehidupan kita? Tentu ini menjadi pertanyaan besar untuk kita semua. Saya mengajak kepada sahabatku semua, mari kita sama-sama berintrospeksi. Apakah kita sudah bisa menjabarkan, apakah kita sudah bisa melaksanakan apa yang isi yang terkandung di dalam bacaan-bacaan sholat itu? Ada orang yang mengatakan, ya Ustadz, saya sudah bisa meresapi itu bacaan-bacaan sholat. Bagaimana mungkin kita bisa meresapi, bagaimana mungkin kita bisa mengamalkan amalan sholat apabila kita tidak mengerti arti daripada bacaan itu sendiri? Bacaan mulai dari iftitah sampai dengan tahiyat akhir. Di sana ada ruku, ada sujud, ada i'tidal. Kemudian duduk di antara dua sujud. Ini adalah doa-doa yang paling mustajab kalau kita tahu artinya. Sehingga kita bisa meresapi dan kita bisa mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam sholat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan di dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Lalu sholat yang seperti apa yang bisa melaksanakan, yang bisa mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar itu? Rasulullah menyampaikan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah seperti engkau melihat aku ini sholat. Bagaimana bacaan-bacaannya, bagaimana takbirnya, bagaimana rukuknya, bagaimana sujudnya, dan sampai selesai. Rasul mencontohkan di dalam kitab sifat salat Nabi, bagaimana bertakbir itu ketika mengangkat tangan takbir Allahu Akbar, maka sejajar jari-jari kanan dan kiri kita dengan bahu, tangannya, jari-jarinya dirapatkan. Allahu Akbar. Tangan kiri berada di bawah, tangan kanan di atas. Bagaimana kemudian Rasulullah mencontohkan ketika mau ruku, maka punggung itu sejajar, lurus, sehingga tatkala ada gelas ditaruh, ditempatkan di atas punggung kita itu, dia tidak jatuh, airnya tidak tumpah, maka itu rukuk yang seharusnya, dia akan lurus. Kemudian bagaimana i'tidal, kembali lagi dalam keadaan lurus, baru dia melakukan sujud, dan seterusnya. Lalu bagaimana Rasulullah kemudian mencontohkan tatkala mau sujud, apakah tangan dulu atau kaki dulu? Lutut maksudnya ya. Di dalam satu penjelasan, janganlah engkau sujud seperti duduknya onta. Onta itu duduk, tatkala duduk kaki depan dulu atau kaki belakang dulu? Lutut atau yang depan dulu? Coba perhatikan, depan itu kan ya, karena dia tutup. Dibilang janganlah engkau hendak sujud seperti unta akan duduk itu. Unta duduk pakai tangan kanan, kaki depan dulu, baru kaki belakangnya. Sebab itu kalau dari definisi tafsir ini, maka ketika mau sujud itu menggunakan dengkul terlebih dahulu. Tetapi ada juga tafsiran lain bahwa orang yang sholat hendak sujud, maka ada yang mendefinisikan, mengartikan dengan tangan terlebih dahulu. Silakan, dua-duanya itu juga ada dalilnya.
silakan dua-duanya juga bisa dipahami dengan penjelasan itu. Sahabat yang kami hormati, yang kami muliakan, dengan kita melaksanakan sholat seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, maka insya Allah sholat kita akan benar. Ya, sholat kita akan sesuai dengan benar. Sholat kita insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apabila sholat kita tidak dicontohkan, tidak seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW melalui hadis-hadisnya, dalam dalil-dalilnya, dengan dia membuat aturan tersendiri, maka pasti amalan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab syarat-syarat untuk diterimanya amalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diantaranya yang pertama adalah dilakukan dengan niat terlebih dahulu. Seluruh amalan apapun tidak akan diterima oleh Allah tanpa ada niat. Kita bisa pergi ke Mekah untuk ibadah umrah ataupun haji, tapi tidak ada niat, maka gitu kita hanya berjalan wisata saja. Tidak ada nilai agama, tidak ada pahala yang kita dapatkan karena kita tidak melakukan dengan niat yang benar. Kemudian yang kedua, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harus ittiba, mengikuti apa yang diperintahkan, yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ketika takbir, bagaimana ketika ruku, bagaimana ketika sujud, dan berapa jumlah rakaat yang akan dilakukan. Kalau orang subuh pasti harus 2 rakaat. Tidak mungkin kita mengerjakan 3 rakaat kemudian diterima sholat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia tidak mengikuti tuntunan Rasulullah, tidak ittiba. Saya sehat sekali pagi ini, saya barusan sahur kenyang, maka saya bisa tambah nih 1 rakaat sholat subuh. Maka sholat subuh itu tidak akan diterima. Ataupun misalnya sholat isya, saya ini sedang capek, sedang lelah, saya 2 rakaat saja sholatnya, maka itu pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari di awal tahun 1443 Hijriah ini kita sama-sama tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kita saling mengingatkan akan kebenaran, kesabaran. Mari kita jaga sholat kita. Mari kita tingkatkan kualitas sholat kita. Dan usahakan setiap sholat kita dalam 5 waktu sebisa mungkin kita mengerjakan dengan sholat secara berjamaah. Sebab dengan sholat secara berjamaah ini nilainya atau derajatnya akan dilipat gandakan sampai 27 derajat dibanding dengan sholat sendiri. Tentu kita semua sebagai manusia punya kesibukan masing-masing. Tetapi dalam kesibukan ini jangan pernah melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta, Sang Maha segala-galanya. Karena itu apa yang diperintahkan oleh Allah dan diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mari sama-sama kita laksanakan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.